dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Sumiati SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Reno Basuki, di mana tempat saya mengajar. Dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Berikut wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu dalam yang berkaitan dengan modul 3.1 program Guru Penggerak. Baiklah, akan kita mulai wawancara ini ya Bu ya. Boleh. Oke. Begini Bu, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah sudah banyak sekali pengalaman yang Ibu dapatkan, terutama dalam membimbing dan menentukan dan mengambil keputusan yang ada di sekolah. Nah, saat ini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana Ibu menetapkan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Kita akan memulainya ya Bu ya. Nah, yang pertama Ibu, saya bertanya sedikit. Selama ini Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam pengenalan saya atau pengalaman saya dalam dilema etika atau rujukan moral yang saya lihat selama ini, dari awal munculnya kasus sampai kasus itu sampai kepada saya. Jadi Ibu pertama menganalisis kasusnya dulu ya Bu Ya. sebelum memulai menyelesaikan kasus tersebut ya Bu. Ya. Oke. Berikutnya ya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi saya akan melihat terlebih dahulu dari kasus yang mereka yang sudah saya dapatkan dari guru tersebut ya. Jadi dari sudut manfaat dan kemungkinan besar resiko dari kasus itu yang timbulkan lebih kecil. Jadi timbulkan lebih kecil. Oh iya, jadi resikonya diambil yang terkecil dulu Ya, ya, terkecil jadi, dulu, baru nanti meningkat yang selanjutnya. Oh ya, jadi dari manfaatnya gitu ya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya Ibu. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi selama ini saya akan mengajak mereka untuk mengajak mereka yang terlibat dalam kasus tersebut, akan saya dudukkan bareng, dudukkan bersama, kemudian menyelesaikan kasus tersebut agar tidak terjadi sengketa atau masalah yang berkepanjangan di kemudian hari. Oh iya, begitu ya Bu ya. Jadi masalah itu kalau bisa saat itu selesai. Ya, Jadi tidak berkepanjangan, terus ada rasa dendam. Baik Ibu. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya, jadi dari keputusan itu saya akan mengambil keputusan kepada kasus dilema etika dengan pendekatan terlebih dahulu. Setelah pendekatan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah itu paling pokok ya. Jadi musyawarah itu paling pokok agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penyelesaiannya akan cepat terselesaikan. Jadi pendekatan kekeluargaan ya Ibu ya. Kemudian dengan musyawarah, memang segala sesuatu itu yang berat kalau diselesaikan dengan musyawarah dulu akan ringan ya Ibu ya, jadinya ya. Oke. Kemudian Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Sebetulnya tantangan itu ya dianggap berat ya berat, dianggap ringan ya ringan ya. Jadi suatu tantangan apapun itu bisa akan diselesaikan. Yang pertama yang saya sebutkan tadi ya dengan cara musyawarah. Kemudian untuk menentukan ini, pengambilan keputusan di mana kasus tersebut menyangkut kepentingan, terutama harus kepentingan pribadi, dan kasus tersebut akan sama-sama pentingnya bagi kedua belah pihak. Itu yang saya menyelesaikan dengan cara seperti itu. Jadi dipilah gitu ya Bu ya, dari kepentingan pribadi atau itu kasus yang supaya kedua belah pihak itu tidak ada saling bertentangan ya Bu ya, tidak ada dendam begitu ya Bu ya. Oke Ibu, berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya harusnya ya dibuat jadwal apabila ada terjadi hal-hal yang dengan kasus dilema etika itu secara tidak langsung menyelesaikannya di tempat ya. Pada kejadian itu harus anak itu misalkan harus dipanggil terlebih dahulu, kita ajak dibawa di kantor, kita selesaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Paling tidak sedikit banyaknya harus menyelidiki dan menganalisa kasus yang timbul yang ada pada waktu itu setelah baru saya menemukan jawaban. Setelah mereka itu kita panggil, kita selesaikan koordinator, kita bina di situ akan selesailah permasalahan apabila semuanya itu akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, artinya Ibu sebenarnya menjadwalkan suatu saat itu ada ya Bu ya, jadwal pasti ada, namanya anak-anak. Jadwal tertentu untuk pembinaan begitu ya Bu ya. Namun seandainya terjadinya secara tidak sengaja itu langsung, itu akan diselesaikan secara langsung gitu ya Bu ya. Sebetulnya kejadian itu kan nggak diminta, tapi kadang-kadang ketika anak siswa kan kadang-kadang suka ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya mereka berdua, kita harus panggil. Jadi membuat jadwal itu bukannya berharap nanti kalau ada kejadian ini yang jadwalnya hari ini tidak sebetulnya. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Terkadang saya perlu seseorang untuk membantu dan sekedar meminta pendapat. Jadi nggak harus saya sendiri yang menyelesaikan, harus ada kawan ya, paling tidak untuk pertimbangan, untuk sharing-sharing ya. Yaitu seorang guru yang saya anggap mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Artinya ada kolaborasi ya Ibu ya, antara harus kepala ada sekolah dan guru serta tadi. dewan guru yang lain ya. Ya, seperti itu berarti. Ibu, kemudian yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita hadapi dari kepala sekolah bersama dewan guru, jadi untuk mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika tidaklah mudah ya, tidaklah mudah. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk dipikirkan apa sebab dan akibatnya yang akan timbul nantinya. Tuh, karena kasus dilema etika itu kedua belah pihak dalam posisi yang benar. Jadi mungkin saling pendapatnya saya harus benar, yang ini benar, yang benar gitu Bu ya. Jadi sebagai kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan dengan bijak dan tepat. Ya, Bu, ya. Jadi berat jadi kepala sekolah itu ya Bu ya, karena saat-saat harus menentukan kasus dilema etika yang notabene dua-duanya benar, itu harus mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak tepat itu bisa terjadi perselisihan antar pihak ya. Terima kasih supaya kelihatan hukum baik lagi. Itu kira-kira pendapat saya seperti itu dan yang sudah pernah saya alami. Terima kasih Ibu, ini saja
pertanyaan dari saya. Insya Allah ini bermanfaat ke depannya. Semoga sekolah kita nanti ke depannya lebih baik lagi dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Suteja SDD sebagai Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Lampung Tengah. Berikut wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dan terima kasih telah diberi waktu untuk kesempatan ini, yaitu mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan modul 3.1 Guru Penggerak. Baiklah Bapak, kita akan memulai wawancara ini ya Bapak ya? Iya, iya. Ini tentunya Bapak sebagai kepala sekolah telah banyak membimbing bawahannya atau guru, rekan guru terutama dalam menentukan dan mengambil keputusan. Yang akan saya tanyakan di sini adalah satu, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk hal ini saya mengenali kasus itu dilema etika atau bujukan moral. Saya lihat dari awal munculnya kasus tersebut sampai pada saya. Ya, Pak. Ya. Jadi pertama Bapak menganalisa dulu kasus itu yang seperti apa, atau mungkin yang benar, lawan benar itu kasus dilema etika, begitu ya Pak? Ya, ya. Berikutnya Bapak yang kedua, selama ini Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Dalam hal ini saya akan melihat kasus tersebut dari sudut manfaat dan kemungkinan risiko yang ditimbulkan paling kecil. Oh ya, gitu ya Pak ya. Jadi supaya kasus tersebut tidak akan besar, tidak berkepanjangan ya Pak ya. Jadi penyelesaiannya itu dengan simpel dan bermanfaat untuk dunia pendidikan ya Pak ya. Oke. Kemudian yang ketiga Bapak, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan, saya akan ajak mereka yang terlibat dalam kasus tersebut duduk bersama, kemudian untuk menyelesaikan kasus tersebut agar tidak terjadi sengketa masalah yang berkepanjangan. Begitu ya Pak ya. Ya. Jadi kasus itu ibaratnya seperti diselesaikan dengan bijaksana ya Pak ya, ke keluarga. Oke, kemudian berikutnya Bapak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya akan mengambil keputusan pada kasus tersebut dilema etika dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyelesaiannya. Itu ya Pak ya, memang kasus dilema etika itu bingung ya Pak ya, karena dua-duanya posisinya benar ya Pak ya. Jadi kita harus benar-benar tepat dalam menganalisis, begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya selama ini adalah menentukan pengambilan keputusan di mana kasus tersebut menyangkut kepentingan pribadi dan kasus tersebut sama-sama penting bagi kedua belah pihak. Itu ya Pak ya. Jadi mungkin itu harus ada trik-trik ya Pak ya, nantinya akan
bagaimana cara penyelesaiannya supaya kedua belah pihak itu tidak bersinggungan ya Pak ya. Baik Bapak, berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Ibu jalankan? Ya, dalam hal ini saya tidak memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus. Saya juga tidak langsung menyelesaikan di tempat. Saya akan menyelidiki dan menganalisis kasus yang timbul setelah saya menemukan jawabannya. Begitu ya Pak ya, artinya Bapak begitu teliti dan jeli dalam mengatasi kasus ya Bapak ya? Ya, seperti itu. Ya. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terkadang saya perlu seseorang untuk sekedar meminta pendapat, yaitu guru yang saya anggap mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi melibatkan teman sejawat juga ya Pak Ya. ya. Jadi Bapak tidak memutuskan sendiri. Artinya Bapak dalam penyelesaian kasus di sekolah ini Bapak tidak diktator seperti Ya. itu Bapak ya. Ya. Jadi untuk kepentingan bersama kita selesaikan bersama begitu ya Pak ya. Sudah bagus sekali itu Bapak. Kemudian berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik dari kasus dilema etika adalah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tidaklah mudah. Perlu berhati-hati dan dipikirkan sebab dan akibat yang akan muncul. Karena kasus dilema etika, kedua belah pihak dalam posisi yang benar. Sebagai kepala sekolah, saya harus dapat mengambil keputusan dengan bijak dan tepat. Baik Bapak, artinya di sini Bapak walaupun posisi Bapak sebagai atasan, Bapak tetap memperhatikan di bawah, memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus ini agar mereka tidak bersinggungan dalam penyelesaian kasus tersebut. Terima kasih Bapak menjadi kepala sekolah yang bijak, dan alhamdulillah saya dapat bertemu dengan Bapak. Dari itu saya dapat belajar banyak bagaimana Bapak dalam menyikapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Semoga bermanfaat untuk saya Bapak. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses Mbak, Bu. Amin. Jangan pernah menyerah.